ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار إلى ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluh. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Karena Allah adalah zat yang menciptakan kita, menghidupkan kita, dan yang kelak akan mewafatkan kita. Manifestasi syukur tertinggi jelas terletak pada kerelaan hati yang tak boleh berbelah bagi untuk istiqomah mengikuti, mengakui Allah sebagai satu-satunya zat yang layak disembah dan ditaati hingga akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali sebagai muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muadzin melafazkan hayya 'alas shalah, panggilan salat pun, maka sautan wajib kita dengan membaca la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah bukti bahwa betapa lemahnya kita, betapa banyak kekurangannya kita. Jauh apa yang kita lakukan, apa yang kita banggakan, jauh sekali. Makanya setiap ada kejadian apapun yang kita rasakan, selalu la haula wala quwwata illa billah. Salawat dan salam kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah, yaitu dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Karena hanya dengan takwa, karena hanya dengan bertakwa kepada Allah, maka kehidupan kita akan jauh lebih tenang. Kita akan selalu diawasi, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita akan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dengan takwa kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan takwa adalah melakukan pengorbanan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan limpahan rahmat-Nya. Pengorbanan adalah nilai mulia yang mesti kita miliki, karena pengorbanan adalah di antara yang akan menjadikan kita sebagai hamba yang berkedudukan tinggi dan terpuji. Tentu kita teringat kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang begitu hebat melakukan pengorbanan demi pengorbanan, hinggalah ke pengorbanan yang sangat berat, yaitu menyembelih anak sendiri. Dari sisi bahasa,
Perkata korban adalah koruba, yakrubu, yang kalau ditasdidkan menjadi koroba, yuqarribu, yang bermaksud adalah mendekatkan diri. Sesuatu perbuatan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut pengorbanan. Dan apa saja yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut korban. Seperti hewan, sembelihan, kekayaan, pikiran, tenaga, waktu, dan lain-lainnya. Jadi hewan korban, kekayaan, pikiran, tenaga, waktu, perasaan adalah di antara perkara-perkara yang bisa kita jadikan sebagai sarana dalam melakukan pengorbanan dalam hidup ini. Apabila hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah, maka pengorbanan yang kita lakukan adalah demi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengorbanan, maka Allah akan mencintai dan melindungi kita. Dengan pengorbanan, maka Allah akan menolong dan menyelamatkan kita. Ingatlah kita kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan perintah Allah, yaitu dengan menyembelih sebagian korban, yaitu dengan menjadikan anaknya sendiri Nabi Ismail alaihissalatu wassalam untuk disembelih sebagai korban. Karena ia adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim melakukannya. Meskipun berat, Nabi Ibrahim tetap melakukannya karena ia adalah pengorbanan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya Nabi Ibrahim dicintai, Nabi Ismail dilindungi, mereka diselamatkan dari godaan setan yang mencelakakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama talahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad sadaqta ru'yaya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bi dzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin, yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba yang beriman. Di dalam Islam, nilai pengorbanan mesti dimiliki oleh setiap muslim. Karena di dalam Islam, hidup ini adalah suatu perjuangan, dan setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Semakin hebat perjuangan diusahakan, semakin besar pengorbanan yang dilakukan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Hakikat ini sebagai suatu kebenaran dapat juga kita lihat dari kehidupan sehari-hari orang tua kita yang melakukan pengorbanan apa saja. Ya, dalam membesarkan anak-anak, berhasil dalam perjuangan mengantarkan anak-anak mereka kepada kesuksesan. Pahlawan yang melakukan pengorbanan apa saja dalam membebaskan tanah air dari penjajahan, berhasil dalam perjuangan mengantarkan bangsa kepada kemerdekaan. Perjuangan mengantarkan bangsa kepada kemerdekaan, pengorbanan adalah bukti kejujuran dan kesungguhan suatu perjuangan di dalam hidup. Maka siapapun kita, apapun detail kita, seperti apapun keadaan kita, mesti memiliki nilai pengorbanan yang sangat tinggi. Kita sebagai anak, pengorbanan yang kita lakukan akan menjadikan orang tua sebagai insan yang sangat bahagia dan mulia dalam hidup. Kita sebagai orang tua pula, pengorbanan yang kita lakukan akan menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang kuat dan unggul di masa yang mendatang. Kita sebagai guru, pengorbanan yang kita lakukan akan menjadikan anak-anak bangsa sebagai pemimpin yang cerdas dan bermoral di masa yang akan mendatang. Kita sebagai karyawan,
Pengorbanan yang kita lakukan akan menjadikan perusahaan sebagai penyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Siapapun kita mesti memiliki nilai pengorbanan dan senantiasa berpikir untuk berkorban. Dan itulah yang membuktikan kita sebagai orang-orang yang benar-benar beriman. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awwaw wa nasaru ulaika mu'minun haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya wallahu alam bimuradi. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Keadaan kita pada hari ini sangat memerlukan pengorbanan dari kita semua. Lihatlah berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah kita saat ini. Mulai dari rumah tangga kita sampai bangsa dan bernegara, orang tua yang mementingkan kepentingan sendiri, anak-anak yang tidak mau peduli, pemimpin yang gila kekuasaan, rakyat yang tidak mau ikut aturan, orang kaya yang tamak kebendaan, orang miskin yang tetap malas dalam kemalasan, orang pandai yang bangga dengan kepintaran, dan orang bodoh yang rela dengan kebodohan. Keadaan ini masih segera diubah, dan yang akan mengubahnya adalah diri kita sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang akan merubah nasib mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Untuk mengubah keadaan yang kita jalani saat ini, jelas adalah suatu perjuangan yang berat. Nah, disinilah pengorbanan kita diminta. Kita diminta untuk mengorbankan apa saja, harta bahkan jiwa sekalipun. Disinilah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kemenangan yang akan kita peroleh. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah indallahi wa ulaika humul faizun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sangat mendambakan tokoh pejuang yang sanggup berkorban. Lihatlah Rasulullah dan para sahabat terdahulu. Mereka berhijrah ke Madinah. Mereka rela meninggalkan kampung halaman, harta benda dan keluarga. Mereka berkorban apa saja, bahkan mempertaruhkan nyawa. Saat ini kita sudah bosan dengan pemimpin yang hanya pandai berbicara. Kita sudah bosan dengan orang kaya yang hanya pandai menunjukkan muka. Kita sudah bosan dengan orang pintar yang hanya pandai berteori saja. Saat ini masyarakat menunggu pengorbanan dari kita, siapapun kita. Pengorbanan yang tulus dan ikhlas dari kita sekalian. Dan inilah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, pengorbanan adalah perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Dan pengorbanan yang diterima itu hanyalah pengorbanan yang dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atlu 'alaihim naba'a ibni Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir. Qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin wallahu alam bimuradih. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, jika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil. Dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti akan membunuhmu. Berkata Habil, sungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa qala qawlan karima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an faddalatani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana fi maqamin hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la su'an illa sarrafta wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la mautan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha illa qadaitah wa sayyarta ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.